Dan protagonis berpikir bahwa layak untuk mencoba membuat resep baru. Menarik sekali. Lauren bersandar dengan tangan menahan dagu, Lauren memerhatikan dan Kai bertanya, "Apa makanannya tidak sesuai seleranya?" Lauren menjawab bukan soal tidak enak, bukan seperti itu. Tapi Lauren berbisik bahwa hidangan itu membosankan. Kai menanyakan meskipun bumbunya sempurna dan rasanya lezat. Kai mengerti jadi itu maksudnya. Lauren menengadah menegaskan bahwa kalau kau tidak memasak untukku makanan yang ditambahkan magic power kedalamannya, pasti aku sudah puas dengan makanan ini. Sempurna. Sang protagonis menanggapi, haruskah aku memasaknya lagi untukmu lagi? Dan Lauren menjawab tidak. Lauren mengalihkan wajah dan menolak, menegaskan bahwa hubungan mereka harus tetap profesional. Karena jika manajer ketahuan diperlakukan baik dengan seorang hunter, itu akan langsung menjadi diskualifikasi. Protagonis menegaskan memangnya itu penting? Aku hanya memasak untuk keponakanku. Sang gadis terkejut dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga sudah waktunya membicarakan pekerjaan. Jadwal pertarungan sudah disusun, biasanya pendatang baru jarang ikut bertarung, apalagi hunter yang belum terkenal. Sang protagonis mengerutkan dahi dan menanyakan, kalau begitu, kenapa aku sudah punya satu pertandingan? Dan gadis itu meminta agar ia jangan marah dan dengarkan sampai akhir. Layar menampilkan wajahnya, ada kabar berkembang di kalangan atlet dan penggemar bahwa peringkatnya diatur, bahwa ia mempunyai kemampuan yang seharusnya bisa bersaing dengan peringkat B, namun sengaja menyembunyikan diri di peringkat A+. Sang protagonis menutup mata dan mengakui itulah yang sedang dibicarakan. Gadis itu berkata bahwa itu sama sekali tidak mengejutkan ya, dan ia menambahkan bahwa ia tak lagi muda, sehingga hal semacam itu tak mampu lagi membingungkan. Di sela pemikiran itu, sang protagonis merenungkan, dan memang benar kalau aku berbohong tentang rangku, gadis itu masih memegang garpu, berkata bahwa terdengar aneh tetapi ia memiliki kualitas untuk seorang bintang. Kai menanggapi bahwa itu bagus. Memang seharusnya ia menjadi bintang, dan gadis itu menambahkan bahwa ia tidak menyangka hal semacam itu akan menarik perhatiannya. Suasana bergeser ke ruang konferensi pers. Fotografer berkedip-kedip menembak gambar, Lee Chang-sik menggenggam tinju dan berkata bahwa protagonis tidak berani ikut kualifikasi peringkat B, lalu memilih jalan pintas naik dari peringkat C. Lee Chang-sik menatap tajam pada laki-laki Asia yang kembali dari Abyss. Notifikasi Lee Chang-sik muncul, nama Hunter. Maximilian Lee Chang-sik, ranking 21 di Liga UHC Rang B, avatar dari konstelasi. Lalu mengangkat tang menunjuk ke arah reporter bahwa jika protagonis menolak bertarung dengannya seluruh dunia, akan menganggapnya pengecut. Akan lebih baik menerima tantangan dan menerima kekalahan demi nama baik. Sambil melihat tablet protagonis menanyakan, jadi dia lawanku selanjutnya ya? Seorang elf. Apa di bumi ini banyak terdapat elf? Gadis itu menjawab tidak begitu banyak, tetapi kami telah melihat beberapa di sana-sini semenjak gate terbuka di bumi. Apa kau baik-baik saja? Dan itu tak memengaruhi protagonis. Elf itu mengangkat tangan, terdengar kabar bahwa kontestan itu mengutuk dan mempermalukannya. Tentu ketika bertemu, ia akan meremukkan lawannya. Namun, untuk sekarang tidak perlu marah. Lauren tersenyum getir dan menyetujui ide itu. Lauren menilai bahwa bajingan yang berani berperilaku seperti itu harus dipukul hingga sekarat. Dan protagonis merenung bahwa dia memang putri dari Bill. Kepribadiannya sangat mirip. Kapal berlayar pelan di atas air. Dalam pembicaraan terdengar bahwa apabila protagonis setuju, maka pertarungan akan dijadwalkan dalam 2 hari. Selama waktu itu, Lauren akan mengumpulkan informasi tentang lawannya dan mengirimkannya. Protagonis menjawab, baiklah. Kalau begitu, aku dengan senang hati menerima tantangannya. Kai merapikan dasinya dan merasakan ketidaknyamanan dalam setelan yang dipakainya. Lauren menjelaskan bahwa itu karena otot-ototnya jauh lebih kuat dari yang dipikirkannya. Lalu, sang protagonis menanyakan apa yang harus dilakukan. Para pekerja sibuk berlalu lalang, sementara gadis itu menerangkan bahwa protagonis harus keluar, mendengarkan pertanyaan, menjawab dengan sedikit provokatif, menatap lawan, dan berpose untuk kamera. Akhirnya protagonis melangkah ke podium dan duduk di dekat meja tempat Lee Chang-sik sudah menunggu. Elf menatap Kai dengan penuh kebencian. Sang pembawa acara meminta para jurnalis mengajukan pertanyaan sesuai urutan yang telah ditetapkan, dan kamera terus saja menyorot, mengambil gambar demi gambar yang menutup ruangan dengan kilatan-kilat. Sorotan kamera menyala bertubi-tubi di ruang konferensi. Seorang wartawan membuka sesi tanya-jawab dengan menanyakan bagaimana sang protagonis
Kai. Berpikir seorang seniman bela diri bisa bertahan di liga peringkat B. Kai menatap tajam ke arah barisan wartawan, lalu menjawab tenang bahwa satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan mencobanya sendiri. Suasana ruangan sempat tenang sejenak, sebelum seorang jurnalis lain mengangkat tangan dan bertanya, apakah ia berniat menumbangkan Hunter Lee Chang-sik yang saat ini menempati posisi 21. Kai hanya mengangguk singkat dan kilatan kamera kembali membanjiri ruangan. Seorang reporter berdiri dari kursinya, menyoroti kontroversi mengenai trik dalam kualifikasi rang B. Ia menanyakan apa pendapat Kai tentang isu tersebut. Kai mengerutkan kening, lalu meminta penjelasan lebih lanjut. Sang reporter menjelaskan bahwa rumor beredar menyebut Kai sengaja menurunkan peringkatnya secara ilegal, dan bahwa setelah kualifikasi rank C, pengukurannya kembali menunjukkan hasil yang mencurigakan. Kai menyilangkan tangan di atas meja, menatap dingin, dan menjawab tenang bahwa jika memang begitu, maka kesalahan ada pada orang yang melakukan perhitungan, bukan padanya. Ia menyarankan agar pertanyaan itu diajukan kepada pihak yang melakukan pengukuran, bukan kepadanya. Dengan nada datar, Kai meminta agar mereka beralih ke pertanyaan berikutnya. Reporter itu mendengus kesal, duduk kembali, dan berkata dalam hati bahwa dengan sikap seperti itu, tak ada lagi yang perlu ditanyakan. Rekannya mengangguk setuju. Pat Lee Chang-sik yang sedari tadi diam, akhirnya menatap tajam dan mengerutkan dahi. Ia memanggil Kai orang tak tahu malu, menuduhnya merendahkan liga dengan memanipulasi peringkat. Dengan telunjuk terarah ke wajah Kai, Lee Chang-sik menuding bahwa orang kecerdikan Kai pasti tak akan meninggalkan bukti apapun dari penipuannya. Ia berteriak bahwa karena itu, ia akan menjatuhkan hukuman sendiri dan menegaskan bahwa pertandingan mereka nanti bukanlah ujian, melainkan eksekusi. Kai menyilangkan tangan di dadanya, menatap santai. Ia berkata bahwa seandainya sang elf benar-benar marah, kenapa tidak serang saja aku sekarang? Lee Chang-sik menatapnya bingung. Kai menambahkan, jika memang Lee Chang-sik sebal itu, ia bisa saja mencarinya sejak awal dan menghajarnya di luar jadwal pertandingan, bukannya baru berkoar setelah laga resmi diumumkan. Dengan nada menantang, Kai bertanya, apakah Lee Chang-sik benar-benar marah sampai segitunya? Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di samping Lee Chang-sik, dan menawarinya kesempatan bertarung saat itu juga. Bukan dalam realitas virtual, tetapi di tempat yang sama, saat ini juga. Suasana sontak memanas. Para reporter segera mengangkat kamera mereka, merekam setiap detik. Kai meletakkan kedua tangannya di pinggang, memotong ucapan sang elf yang menolak dengan alasan aturan pertandingan. Kai terkejut, bukan karena Lee Chang-sik marah, tapi karena meski murka, sang elf masih tunduk pada peraturan. Ia menghela napas pendek, lalu berkata bahwa seandainya ia yang berada di posisi Lee Chang-sik, ia pasti sudah menghantam lawannya tanpa pikir panjang. Kai menoleh pada para penonton, mengangkat suara, dan berkata agar semua menyaksikan sendiri, bahwa ia sudah memberi kesempatan untuk bertarung, tapi si elf pengecut itu justru ketakutan. Ia menambahkan dengan nada mengejek bahwa Lee Chang-sik bahkan belum pernah menaklukkan dungeon manapun, dan sebaiknya merasa malu sebelum berkoar di depan publik. Di layar besar kota, wajah Kai terpampang jelas. Dengan suara mantap di depan mikrofon, ia menyatakan bahwa ia tidak akan bersembunyi atau melarikan diri dari siapapun. Siapapun yang meragukan kemampuannya atau tidak puas, dipersilakan datang langsung menantangnya. Kai menegaskan dengan percaya diri bahwa ia siap bertarung dengan siapapun, bukan di dunia lain, tapi di dunia nyata. Sementara itu, di tempat lain, Loren menonton siaran wawancara itu dengan ekspresi datar, namun pikirannya bergejolak. Ia menganggap sikap Kai terlalu barbar dan berpikir bahwa seharusnya ia hanya perlu mengutuk nasibnya saja ketimbang menantang seluruh dunia. Loren sadar bahwa dengan pernyataan itu, pihak lawan pasti akan berusaha mempermalukan Kai, yang berarti Kai harus menang dengan cara apapun. Ia berjalan menyusuri koridor bersama asistennya, seorang pria berkacamata yang terus melapor lewat ponsel bahwa mereka sudah menghubungi si Pola, dan bahwa si Pola berjanji segera datang untuk membantu. Loren meminta agar komunikasi tetap dijaga. Dari sisi lain koridor, seorang staf mendekat dan bertanya bagaimana dengan Jason. Loren mengangkat alis, mengira itu lelucon, karena Jason sama sekali tidak seperti Lee Chang-sik. Ia menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang lebih cepat dan lincah. Ia menunduk sedikit, berpikir keras, lalu menyadari bahwa jika mereka mengedit video pertandingan latihan,
dan menyebarkan informasinya, maka citra Kai akan meningkat di mata publik. Lauren akhirnya memutuskan untuk menggunakan segala cara yang ia miliki demi mendukungnya. Beberapa waktu kemudian, di ruang tunggu, Kai menggaruk kepalanya dan meminta maaf. Ia berkata bahwa lebih baik mereka tidak menjadwalkan latihan sparring. Lauren memandangnya dengan heran dan bertanya mengapa. Kai menjawab santai bahwa latihan itu tidak akan membantunya apapun dan hanya akan membuang waktu. Lauren melangkah lebih dekat, berusaha meyakinkan bahwa meski Kai punya banyak pengalaman tempur, melawan seorang hunter adalah hal yang berbeda. Namun Kai tetap bersikeras, mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan meminta agar jadwal latihan dibatalkan. Lauren menutup matanya sejenak, lalu mengangguk setuju. Kai bangkit, melambaikan tangan, dan berterima kasih pada manajernya karena sudah memahami. Ia menambahkan bahwa sampai pertandingan dimulai, ia akan berlatih sendiri dan meminta agar mereka menghubunginya jika dibutuhkan. Kedua asisten yang berdiri di sisi kanan dan kiri Lauren saling berpandangan, keduanya berpikir bahwa pria itu seharusnya dicegah. Masuk ke arena tanpa latihan melawan hunter bertipe serupa terdengar konyol. Namun Lauren memutuskan untuk mempercayai Kai, karena pria itu tampaknya tahu apa yang dilakukannya. Ia berdiri dalam diam, menimbang-nimbang, sempat berpikir untuk memaksanya mendengar pendapatnya, tapi kemudian mengurungkan niat. Ia tahu cara itu tak akan berhasil pada seseorang seperti Kai. Keesokan harinya, di pemukiman latihan, Kai melangkah masuk ke gym milik klan Ikaros. Anthony, yang sudah menunggunya, menyeringai lebar. Ia mengaku sudah menonton wawancara Kai dan menyebutnya berani. Rivalku memang hebat. Elizabeth, yang berdiri di dekat dinding, juga tersenyum kecil, mengatakan bahwa provokasi itu keren dan dilakukan dengan sangat cerdas. Kai menjejakkan kakinya di lantai gelap, dan kisah baru pun bersiap untuk dimulai. Sang protagonis berdiri di depan mereka, menatap tajam sambil bertanya, apakah kalian sudah lama menunggunya? Dengan nada ragu, Anthony menjawab bahwa ia tidak punya waktu untuk hal semacam itu. Namun Elizabeth, yang berdiri di sampingnya, mengaku juga terkejut melihat Kai tiba-tiba muncul di sana. Anthony hanya melambaikan tangan, menegaskan bahwa ia tidak datang untuk membantu, melainkan hanya ingin memberikan beberapa saran untuk perkembangan Kai. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Kai memotong ucapannya, berterima kasih singkat, lalu Anthony berdiri di sisi Elizabeth. Berseru menilai dirinya jauh lebih baik daripada gadis itu, cukup mampu meniru gaya bertarung Lee Chang-sik dan menjadikannya milik sendiri. Elizabeth mendengarnya, wajahnya memerah karena marah. Ia menegaskan bahwa si pirang bahkan belum pernah bertarung dengannya, sementara dirinya pernah melawannya dan berhasil menang. Namun sang protagonis tidak menanggapi. Tanpa menoleh ke arah mereka, Kai hanya meminta maaf dan mengatakan bahwa ia berencana untuk berlatih sendirian sampai pertandingan dimulai. Elizabeth menatapnya dengan heran dan bertanya apakah ia benar-benar tidak membutuhkan bantuan mereka. Kai menutup matanya, membentuk lingkaran dengan jarinya, lalu membayangkan melangkah masuk ke dalam ring. Melihat reaksi bingung rekan-rekannya, ia menjelaskan bahwa ia sedang menggunakan imajinasinya. Kai mengayunkan tangan, kemudian mengambil posisi bertarung. Seketika, sosok iblis raksasa yang bersinar samar muncul di hadapannya. Sistem di benaknya memberitahu bahwa citra yang ia bayangkan telah berhasil dibagikan dengan orang lain. Sayap besar sang iblis terbentang megah, dan sistem kembali melaporkan bahwa kekuatan konstelasi telah meningkat satu tingkat. Prinsip pelatihan spiritual berhasil dipahami, serta keterampilan terkait telah diperoleh. Elizabeth menatap ke arah cahaya merah yang berpendar, bingung mengapa dirinya juga bisa melihatnya. Dari tubuh iblis itu terbentang benang emas yang berkilau, dan Elizabeth segera mengenalinya. Itu adalah sihir ilusi, teknik tingkat tinggi yang seharusnya mustahil dilakukan di situasi latihan biasa. Sang iblis menggenggam cambuk emas dan mengayunkannya ke arah Kai. Namun Kai melompat mundur, menghindari serangan itu dengan kecepatan luar biasa. Ia mulai bergerak cepat mengitari arena, mengelak dari setiap pukulan dan sabetan. Waktu terus berjalan, mendekati pukul 9 malam. Nafas Kai tersengal, kaosnya robek di sana-sini, namun ia masih berdiri tegap di tengah arena. Iblis itu perlahan memudar, lenyap menjadi kabut tipis. Anthony menatap Elizabeth, latihan macam apa ini? Akhirnya ia hanya bertanya, kenapa kau tidak mengatakan apapun? Elizabeth tersenyum kecil dan mengakui bahwa ia benar-benar terkejut oleh apa yang baru saja dilihatnya. Hari pertandingan pun tiba. Di stadium Hunter yang megah, Lauren berdiri di depan Kai,
menanyakan apakah ia sudah sarapan. Ia mengingatkan bahwa meski gugup, Kai tidak boleh melewatkan makan, karena tubuhnya akan tetap dalam kondisi semula di sisi dunia lain. Kai menjawab singkat bahwa ia sudah makan. Lauren menepuk bahunya lembut, memintanya agar tidak tegang dalam keadaan apapun. Namun Kai tetap tenang, matanya tajam, langkahnya mantap. Ia berjalan ke tengah cahaya di bawah hujan konfeti, memandangi tribun yang penuh sesak dan mencatat dalam hati betapa luar biasanya jumlah penonton hari ini. Di hadapannya tampak arena virtual yang memukau. Ia berpikir bahwa dulu para hunter bertarung mati-matian melawan monster, tapi kini mereka menjadi bintang selebriti, disorot dan dipuja. Sorakan penonton menggema. Sebagian besar marah, melambaikan tangan, dan meneriakkan kata-kata cemoohan. Mereka memintanya turun dari panggung, menuduhnya pantas berada di Liga Laut, bukan di sini. Mereka menantangnya agar tidak bermain curang, bahkan ada yang berteriak mendoakan kematiannya. Namun di tengah kebisingan itu, satu suara berbeda terdengar. Seorang pria berdiri dari tempat duduknya dan berteriak memberi semangat, memintanya menunjukkan kekuatan bela dirinya. Kai mengenali pria itu, anggota klan Mount Hua, orang yang bahkan belum menandatangani kontrak dengannya. Meski begitu, dukungan itu membuat Kai tersenyum. Ia menaiki tangga menuju arena, bertekad memenuhi harapan itu. Dalam hatinya, ia memutuskan bahwa pertandingan hari ini akan menjadi tanda kebangkitan seni bela diri sejati. Layar besar di sekeliling arena menyala. Sang pembawa acara menyambut para penonton dalam pertandingan besar antara Li Changshik dan Kai, menyatakan kebahagiaannya bisa menjadi komentator di ajang sebesar ini. Rekannya setuju, mengatakan bahwa mereka beruntung dapat menyaksikan duel dari dua sudut pandang. Di layar, foto Li Changshik terpampang, sosok elf yang percaya diri dan karismatik. Komentator menjelaskan bahwa ia kini tengah mengejar posisi 10 besar dan popularitas luar biasa tinggi. Setelah itu, foto Kai muncul. Potret sederhana, tanpa pose berlebihan. Ia diperkenalkan sebagai hunter pemula yang baru saja naik dari Liga peringkat C dan kini berada di peringkat B. Komentator muda tersenyum dan mengatakan bahwa banyak yang meragukan hal itu. Ia bertanya kepada rekannya apakah sang veteran juga menganggap Kai terlalu dilebih-lebihkan. Namun rekannya menolak. Ia menegaskan bahwa Kai bukan orang sembarangan. Hunter ini telah kembali dari abyss setelah 30 tahun. Ia membayangkan betapa lamanya Kai terombang-ambing di ruang kelam itu, dan berpikir bahwa tidak mengherankan jika ada komplikasi aneh pada pengukuran kekuatannya. Lalu ia menyimpulkan, jika Kai berhasil mengalahkan elf itu, maka semuanya akan terbukti. Rekannya pun setuju. Sementara itu, Kai menaiki tangga dengan langkah tegang. Suara penyiar menggema, mengumumkan bahwa pertandingan akan segera dimulai, dan bahwa seorang ahli bela diri sejati akan memasuki arena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Sorakan penonton memuncak, atmosfer menjadi mendidih. Kai melangkah melewati penghalang bercahaya, masuk ke dalam arena virtual yang perlahan berubah bentuk menjadi reruntuhan kota. Ia tertegun sejenak, kagum bahwa para penyelenggara benar-benar berhasil mewujudkan realitas memanifestasikan ini di Otherworld. Ia mengangkat tangannya ke depan, napasnya teratur, pikirannya fokus. Dalam hati, ia berbisik bahwa pertarungan ini akan menjadi awal dari segalanya. Suasana menjadi tegang. Sorak penonton menggema di dalam arena, memenuhi ruang seperti gelombang badai yang berputar di udara. Semua mata tertuju pada layar raksasa yang mengelilingi bola transparan tempat pertandingan akan dimulai. Sang pembawa acara mulai menghitung mundur. Di sisi arena, Li Changshik menggertakkan giginya kuat-kuat. Matanya berkilat penuh tekad. Dalam hati, ia bersumpah, kali ini ia akan mengalahkan bocah dari jurang itu, sang petarung aneh bernama Kai. Begitu tanda dimulainya pertarungan terdengar, sang protagonis langsung melesat maju berkecepatan luar biasa. Sang elf itu menyipitkan mata, tubuhnya melesat ke udara dibantu sihir terbang yang mengalir deras di sekelilingnya. Namun sang elf sudah bersiap. Tubuhnya menegang sebelum ia bergerak ke samping secepat kilat. Ia berdiri di puncak reruntuhan gedung yang hancur, sementara suara sang komentator bergema mengumumkan bahwa sang pemanah telah memperlebar jarak. Namun sang ahli bela diri tak jauh di belakang. Li Changshik bersembunyi di balik dinding, napasnya berat. Ia tak mengerti bagaimana lawannya bisa bergerak secepat itu. Ia sadar, andai ia tak segera melayang ke udara, Kai pasti sudah menangkapnya. Tapi anehnya, sang protagonis tak bergerak sama sekali.
Ia berdiri diam, seolah menantang, membuat para komentator mulai berbisik bahwa itu bukan strategi yang benar. Li Changshik akhirnya melihat dari balik reruntuhan dan menarik busurnya. Hujan panah menghujam udara, meluncur deras ke arah Kai. Kai menyadari panah-panah itu sungguh cepat, kontrolnya bagus, dan panah-panah itu dikendalikan. Apa itu adalah panah konstelasi? Mereka terlalu kuat. Dengan tenang, Kai menciptakan bola pelindung di sekeliling tubuhnya menggunakan seni ruang ilahi. Seluruh panah terpintal menjauh, dan sistem segera melaporkan hasilnya. Ketika Kai mengangkat telapak tangannya ke depan, sistem memperingatkan. Tindakannya telah membuat konstelasi elf dari cahaya ambisius murka. Di saat yang sama, kucing magma dan lava berkeinginan mempermalukan Li Changshik, sementara Dewi Kebajikan dan Keadilan diam-diam mendukung Kai. Li Changshik menegang, menggertakkan giginya. Ia kembali menarik busur, kali ini dengan 5 anak panah sekaligus, matanya terbelalak. Ia tak percaya lawannya berani menangkis serangan itu. Mata sang protagonis bercahaya dan berkata, "Di sana kau rupanya." Li Changshik melepaskan gelombang panah berikutnya. Panah-panah itu melingkari Kai dari segala arah, namun sang protagonis menangkis semuanya dengan tangan dan kaki, tanpa kehilangan kecepatan sedikit pun. Dalam satu lompatan ringan, Kai sudah berada di atap gedung tempat Li Changshik bersembunyi. Ia mendarat di permukaan sempit, menatap ke bawah, di mana sang elf berdiri terengah. Penonton meledak dalam sorakan dan teriakan. Kolom komentar di siaran langsung dipenuhi pesan liar. Ada yang menyebut Kai gila, ada yang menjerit agar ia memukul wajah Li Changshik sekeras mungkin. Para penonton mulai berpihak pada sang protagonis. Kai menantang Li Changshik dengan gerakan tangan, memintanya menyerang lagi. Ia menyatakan dengan dingin bahwa semua serangan akan ia tangkis. Li Changshik menegang, lalu mengangkat busurnya ke langit. Dengan nada mengejek, ia memanggil Kai bodoh, karena jatuh ke dalam jebakannya sendiri. Seketika, lingkaran sihir hijau muncul di atas kepala Kai, dan hujan panah jatuh tanpa ampun. Li Changshik berteriak, yakin bahwa lawannya sudah tamat. Panah melesat dari kiri dan kanan, namun Kai hanya bergerak ringan, membuat gerakan tangan cepat sambil berkata bahwa serangan itu terlalu lambat dan pemanahnya terlalu kaku. Ia memutar lengannya, menangkis sebagian panah, lalu mengangkat satu tangan ke wajahnya untuk memantulkan yang lain. Setelah itu, tubuhnya berputar, menebas sisa proyektil di udara, sebelum akhirnya menciptakan arus tolak kuat yang menyapu semua panah menjauh. Li Changshik gemetar saat mengangkat panahnya. Si bajingan ini, itu mustahil. Namun tubuhnya mulai lemah ketika sistem menyimpulkan bahwa magic power-nya telah habis. Ia jatuh berlutut memaki keadaan, sementara Kai berdiri tegak, napasnya tetap stabil. Begitulah akhir dari ronde pertama. Kai mengangkat tangannya tinggi, terkejut bahwa benar juga terdapat ronde di pertandingan mulai dari rank B dan seterusnya. Ia melambaikan tangan kepada lawannya, berharap bertemu lagi di ronde berikutnya. Di ruang persiapan, Li Changshik duduk di depan manajernya, wajahnya tegang. Ia menunjuk ke arah di mana Kai menghilang, menyebutnya monster, dan menuntut agar lawannya diperiksa karena pasti menggunakan trik. Manajernya mengangkat kedua tangan, mencoba menenangkannya. Ia memintanya mendengarkan dengan saksama. Lupakan dulu busur itu, jaga jarak, fokus pada pemulihan. Ketika ditanya berapa banyak mana yang sudah pulih, Li Changshik menjawab lirih, bahkan belum 10%. Sang manajer meletakkan tangan di bahunya, menasihati agar ia berhenti menggunakan sihir lingkaran keempat dan kelima, dan bertahan dengan yang pertama dan kedua saja. Li Changshik membelalak, tidak mengerti bagaimana bisa bertahan melawan lawan sekuat itu. Ia berdiri mendadak saat manajernya berteriak bahwa itu masih lebih baik daripada kalah, karena tanpa kemenangan Li Changshik bukan siapa-siapa. Li Changshik membalas dengan marah, menyuruhnya diam. Konstelasi sendiri telah memilihnya sebagai avatar. Namun sang manajer menatap tajam, mengatakan bahwa ia baru boleh menyombongkan diri jika sudah menang. Keduanya kembali berdiri di arena. Ronde kedua dimulai. Li Changshik segera melesat, menggunakan sihir percepatan. Kai hanya menunduk sedikit, mengangkat kakinya, dan bersiap dalam posisi bertarung. Ia memanggil lawannya untuk menyelesaikan ini sebelum mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Dalam sekejap, Kai mengangkat tumitnya dan melangkah maju. Kecepatannya menyamai, bahkan melampaui Li Changshik, membuat sang elf terperanjat. Komentator senior hampir melompat dari kursinya, mengenali gerakan itu sebagai langkah susul. Salah satu teknik pergerakan paling cepat dalam seni bela diri.
Rekannya bertanya, apakah selalu secepat itu? Dan sang komentator menjawab bahwa ini pertama kalinya ia melihat kecepatan seperti itu. Keduanya sepakat, Kai terlalu cepat. Kai memotong jalur Li Changshik. Sang elf berteriak, bingung dengan apa yang terjadi. Dalam satu gerakan keras, Kai mengangkat kaki dan menghantam wajah Li Changshik dengan tendangan. Sebuah serangan yang menjadi awal dari akhir pertarungan berikutnya. Lawannya terhempas ke belakang tanpa kendali, tubuhnya jatuh menghantam tanah beberapa meter dari sang protagonis. Suara panik sang penyiar muda menggema di seluruh arena, mengumumkan hasil mengejutkan. Knockout! Penonton bergemuruh saat nama Hunter Kai disebut sebagai pemenang. Seorang pendatang baru yang baru saja menembus liga berhasil menjatuhkan Hunter Li Changshik hanya dalam ronde kedua. Kai berdiri tegak di tengah reruntuhan, tubuhnya disinari lampu sorot, dan suara komentator yang masih terperangah terdengar di udara. Ia menyatakan bahwa para hunter peringkat 10 besar kini harus mulai waspada, karena telah muncul lawan baru dengan teknik yang benar-benar luar biasa. Komentator itu lalu bertanya-tanya kemana para pengguna seni bela diri menghilang, seolah menantikan jawaban yang tak pernah datang. Wajah Kai muncul di layar raksasa, dan pembawa acara dengan penuh semangat mengumumkan bahwa sang pemenang bersedia diwawancarai. Dengan langkah cepat, sang host menghampiri Kai sambil membawa mikrofon. Ia memuji pertarungan yang sempurna, pertandingan di mana Kai tidak menerima satupun pukulan dan menutup ronde kedua dengan kemenangan mutlak. Ia lalu bertanya bagaimana perasaanmu. Kai hanya menatap sekilas, berjalan melewati komentator, dan menjawab dengan nada datar bahwa tidak ada yang istimewa. Lawannya hanya terlalu lemah. Sorakan pecah dari tribun. Para penonton yang sebelumnya membencinya kini berteriak penuh kagum, meneriakan bahwa Kai adalah yang terbaik, bahkan ikut meniru sikap angkuhnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, sistem di dalam dirinya berbunyi. Kai diberitahu bahwa ia telah menjalani hidup sesuai dengan seorang konstelasi. Sistem menyatakan bahwa ia telah mengaktifkan kemampuan, kekuatan dalam menaklukkan diri sendiri, dan bahwa karena orang banyak meneriakkan namanya, kekuatan esensinya meningkat pesat. Kai menatap otot-ototnya yang menegang, merasakan arus energi yang baru, dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan kekuatan yang lahir dari popularitas. Ia tersenyum tipis saat merasakan sedikit peningkatan kekuatan yang nyata. Namun seketika, matanya menyala terang. Menutup mata dengan tangannya dan sistem memperingatkan bahwa kemampuan meramalkan masa depan sedang diaktifkan. Kai tidak mengerti mengapa kemampuan sang dewi tiba-tiba digunakan tanpa perintahnya. Seketika ia melihat pemandangan ngeri. Sebuah kota terbakar, reruntuhannya dikenali sebagai Las Vegas. Manusia berlarian panik di jalan-jalan, dikejar oleh monster raksasa. Kai menyaksikan kehancuran itu, gedung-gedung yang disembur dengan api para monster, dan menyimpulkan bahwa semua itu terjadi karena kegagalan menaklukkan dungeon tepat waktu. Ia sadar, ini bukan sekadar visi, melainkan bencana yang akan datang. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit, di dalam kantor luas, seorang pria bernama Bill tertawa keras. Di luar pintu, para bawahannya berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Bill menonton ulang cuplikan wawancara singkat Kai setelah pertarungan, mengakui bahwa sudah lama ia tidak merasa terhibur seperti ini. Ia menatap layar dengan senyum puas dan bergumam bahwa bocah itu tampak benar-benar menikmati dirinya. Seorang pengawal masuk tergesa-gesa dan memberitahu bahwa Bill mendapat panggilan pribadi. Bill menoleh sambil berseloroh, bertanya siapa lagi kalau bukan salah satu mantan istrinya. Ia mengingatkan dengan santai bahwa dirinya sudah berjanji memberi uang jajan tanpa banyak tanya. Namun pengawal itu tampak ragu, lalu menjelaskan bahwa penelepon memperkenalkan diri sebagai Hunter, asal Korea. Bill terdiam, mulutnya terbuka karena terkejut. Ia segera teringat pertengkaran lama mereka sebelum dirinya pindah ke Amerika. Sejak saat itu, mereka tak pernah berhubungan lagi. Bill mengambil telepon itu dengan wajah berubah serius. Dalam hati ia menduga mungkin menonton pertarungan Kai dan karena itu mencoba menghubungi lebih dulu. Ia menempelkan telepon ke telinga, menanyakan siapa yang menelepon, namun justru menerima nada kesal yang menuduhnya tidak memberitahu bahwa sang protagonis telah kembali. Bill sendiri tidak merasa mereka sedekat itu, apalagi setelah pertengkaran mereka dulu. Menghela napas panjang, lalu berkata agar semua masa lalu dilupakan dan meminta Bill menyerahkan telepon pada Kai. Bill menggertakkan gigi, menolak dengan dingin, mengatakan bahwa bisa meneleponnya sendiri karena Kai tidak sedang di sana.
menengadah, kecewa dengan jawaban itu, karena ia tahu Bill sebenarnya bisa menghubungkan mereka jika mau. Ia bertanya,